Pak, kalau boleh tahu nih Pak, dalam kondisi pandemi saat ini nih Pak, ada hobi baru nih nggak Pak yang lagi dijalankan mungkin aktivitas keseharian? Hobi barunya Vicon mungkin ya. Ya setiap hari kan hampir ya banyak sekali lah video conference, apalagi kan kita juga menjaga apa namanya kondisi kita, mengurangi apa istilahnya mengurangi pertemuan-pertemuan dengan terlalu banyak orang kecuali yang memang tidak bisa dihindari ya. Ya bukan hobi lah, memang itu realita yang ada ya. Kalau hobi yang lain ya mungkin jadi lebih banyak ngemil ya karena sering di depan komputer ya. Jadi sambil ada cemilan-cemilan ya Pak ya, ada cemilan khusus nggak nih Pak yang mungkin harus ada di meja begitu? Enggak juga sih, saya orangnya gampang makan, apa aja yang ada saya makan biasanya, nggak milih-milih. Ya cuman memang eh, yang jeleknya sama pandemi ini kelihatannya apa namanya saya berat badan saya tambah berat gitu loh. Berarti sambil diimbangi olahraga ya Pak ya? Baik. Ya harus diimbangi lah, kalau nggak nanti membuat imunitas kita juga jadi nggak bagus ya. Baik, Pak, tapi saya meminta pandangan dari Pak Menteri sih Pak terkait dengan kondisi Indonesia saat ini ya Pak ya. Kondisi kita kan saat ini kasusnya selalu bertambah terus nih Pak. Terutama untuk kita yang saat ini di wilayah DKI Jakarta begitu ya Pak ya. Sementara banyak negara mungkin yang sudah melandai nih Pak, tapi kondisi kita masih meningkat terus. Bagaimana Pak Menteri melihat kondisi seperti ini Pak? Ya tergantung kita. Ini kan semua kan tergantung kita ya. Flu burung, burungnya dimatiin, flu-nya hilang, ya kan? Flu babi, babinya dimatiin, flu-nya hilang. Kalau COVID ini kan orang yang apa namanya menular, masa orangnya dihilangin, ya kan? Ya kan? Jadi tergantung kita. Kita ini yang bawa virus kemana-mana. Kalau kita nggak disiplin, ya tadi itu tidak pakai masker, tidak mencuci tangan sering dengan sabun, tidak menjaga jarak, masuk selalu ke kerumunan, ya kita akan menularkan lebih banyak orang lagi. Jadinya kuncinya gimana kalau saya tanya? Ya kuncinya kita. Kita ini mau berdisiplin, menerapkan protokol kesehatan atau gimana. Jadi jangan salahkan Indonesianya. Indonesianya kan isinya kan orang Indonesia. Ada pesan khusus nggak Pak? Ada pesan khusus nggak untuk masyarakat-masyarakat kita yang masih bandel-bandel, nggak mau pakai masker, masih berkumpul-kumpul begitu Pak? Iya, ya menurut saya kalau seperti itu kan mereka nanti kena batunya ya. Artinya kalau sudah tertular baru mereka mungkin menyesal ya. Sehingga mulai dari sekarang eh, percayalah bahwa virus ini mudah tertular ya. Dan apalagi apabila kita ada kondisi penyakit bawaan itu akan lebih serius lagi dampaknya. Oleh karena itu ya dari sekarang ya kita hindari kerumunan-kerumunan, pertemuan-pertemuan yang besar ya, pertemuan keluarga, yang klaster keluarga contohnya misalnya ya kan, kita hindari dulu lah pertemuan-pertemuan keluarga, arisan atau ulang tahun gitu-gitu kita kurangi dulu ya, kumpul-kumpul dengan alumni apa reuni itu nggak usah ada dulu ya, nongkrong ya. Masalahnya masyarakat ini kan mencontoh ya Pak ya. Tanggapan dari Pak Menteri terkait dengan contoh para pejabat yang masih suka mengadakan kumpul-kumpul, joget-joget yang sempat-sempat viral di media sosial begitu Pak. Yang kemarin habis merayakan ada perhitungan pemberian nomor setelah KPU begitu, bagaimana kondisi pejabatnya tapi yang mencontohkan Pak? Ya, ya jangan dicontoh. Simpel loh ya Pak. Contoh yang baik, jangan contoh yang salah. Ya, pejabat itu kan tidak semuanya pasti baik, Mas. Ya kan? Kalau misalnya saya sendiri tidak memberikan contoh yang baik, pesan saya, ya jangan contoh saya kan gitu saja. Jadi saya kira kuncinya di kita kok ya. Kita mau sehat atau mau sakit kan tergantung kita. Karena karirnya kan manusia. Tadi saya bilang, flu burung, burungnya dimatiin, flu-nya hilang. Flu babi, babinya dimatiin, flu-nya hilang. Nah, kalau COVID masa manusianya dihilangin? Nah, kenapa? Karirnya manusia. Tergantung kita. Kalau kita wirawiri tanpa proteksi, ya pasti tertular atau menularkan. Kita kumpul, ya, bikin acara-acara yang sebenarnya tidak perlu, pasti ada yang tertular atau yang menularkan. Ya, kita dari luar masuk ke rumah tidak
ganti baju cepat atau mandi atau mencuci tangan dengan sabun, kemungkinan tertular ada. Ya, saya kira ini kan simpel ya, cuman orang kita kan perlu diingatkan terus. Dan yang contoh yang salah, contoh yang baik lah, ya kan gitu. Baik. Mau pejabat atau menteri atau siapa kalau nggak baik ya nggak usah dicontoh. Baik, intinya kita selalu menjaga protokol kesehatan 3M, menjaga jarak, mencuci tangan dengan sabun, menggunakan masker ya Pak Menteri ya. Iya, ya, dan dimulai dari diri kita sendiri. Baik, terima kasih Pak Menteri atas waktunya Pak. Terima kasih. Sudah bergabung bersama kita di sini ya Pak ya. Terima kasih.